Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Mesya Putri, berasal dari kelas A3 jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Di sini saya akan mewawancarai salah satu tetangga saya. Kepada saudari dipersilakan mengenalkan dirinya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Latifah Azahra. Oke, saudari, pada kesempatan kali ini saya izin meminta waktunya sebentar. Saya akan bertanya mengenai salah satu penyakit di Indonesia kepada saudari. Apakah boleh, saudari? Ya, Baiklah, sebelumnya saudari, apakah saudari pernah mengenal dan mendengar tentang HIV dan AIDS? sepertinya sudah, tetapi saya tidak tahu arti mendalam dari penyakit tersebut. Jadi saudari, penyakit HIV dan AIDS merupakan penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh dalam melawan virus dan infeksi. Nah, sedangkan AIDS-nya adalah gangguan kesehatan yang diakibatkan dari melemahnya sistem kekebalan tubuh tersebut. Apakah saudari sudah bisa dipahami? Sudah. Oke, saudari, selanjutnya saya akan bertanya mengenai penyebab HIV dan AIDS. Apakah sebelumnya saudari sudah mengetahui penyebab dari penyakit HIV dan AIDS tersebut? Mungkin salah satu penyebabnya adalah pergaulan bebas dan seks bebas. Benar, itu merupakan salah satu penyebab terjadinya HIV dan AIDS. Tapi secara lebih menyeluruh, penyebab terjadinya HIV dan AIDS itu di negara kita yaitu karena adanya hubungan intim yang tidak aman serta menggunakan jarum suntik yang tidak steril ketika penggunaan narkoba. Jadi begitu saudari penyebab dari HIV dan AIDS tersebut. Baiklah saudari, selanjutnya saya akan bertanya kepada saudari. Saudari, apakah saudari mengetahui apa aja sih gejala-gejala orang yang terinfeksi HIV dan AIDS? Sepertinya saya sedikit mengetahui tentang gejala-gejala para penderita penyakit HIV, seperti demam dan hilangnya nafsu makan. Benar saudari, yang saudari sebutkan tadi merupakan salah satu gejala dari penyakit HIV tersebut. Tapi secara menyeluruh, penyakit HIV dan AIDS ini gejalanya terbagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama, si penderita tidak akan menimbulkan gejala apapun selama bertahun-tahun. Tetapi setelah itu, setelah 2 atau 1 minggu, akan menimbulkan gejala ringan seperti flu. Selanjutnya, setelah 2 bulan setelah flu, penderita juga akan mengalami gejala ringan seperti demam, nyeri otot, pembekakan kelenjar getah bening. Selanjutnya itu tahap kedua. Setelah terjadinya gejala ringan pada tahap pertama, biasanya HIV ini tidak menimbulkan gejala lainnya bertahun-tahun. Tetapi virus yang berada di dalam tubuh itu terus berkembang. Sehingga pada tahap kedua inilah si penderita bisa menularkan virus tersebut kepada orang lain. Selanjutnya kita masuk pada tahap ketiga, di mana tahap ketiga ini penderita sudah rentan, sudah mudah untuk terinfeksi penyakit seperti demam tinggi selama 10 hari, hilangnya nafsu makan, berat badan menurun, terus terjadinya infeksi pada vagina, mulut, dan tenggorokan. Jadi pada tahap ketiga inilah si penderita mengalami efek yang benar-benar terasa gitu, saudari. Selanjutnya saya akan bertanya, apakah saudari pernah mendengar bahwasannya penyakit HIV dan AIDS ini memiliki peluang kesembuhan? Sepertinya tidak. Benar, penyakit HIV dan AIDS ini sampai sekarang belum ditemukannya obat untuk menyembuhkan penyakit tersebut. Tetapi ada beberapa obat yang mampu memperlambat jalannya virus. Baiklah saudari, saya akan menjelaskan apa sih yang dapat kita lakukan untuk mengurangi HIV ini dan AIDS. Jadi yang pertama yaitu gunakan kondom yang baru setiap berhubungan intim. Yang kedua, hindari berhubungan intim dengan banyak orang, cukup dengan pasangan kita saja. Yang ketiga yaitu bersunat untuk mengurangi HIV dan AIDS. Yang keempat yaitu bersikap jujurlah kepada pasangan
jika salah satu dari pasangan tersebut mengidap HIV dan AIDS, sehingga pasangan yang satu lagi bisa untuk menjalani tes HIV. Mungkin segitu dulu wawancara saya kepada saudari Zahra. Terima kasih banyak atas waktunya saudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.